Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke Legend Legendary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Kage no Jitsurokusa volume 6. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau badut berdarah telah membunuh dua anggota dari 13 Night Sword lagi, yaitu Kon Kuzaja dan Baron Gerhan. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah pada keesokan harinya setelah peristiwa itu terjadi. Saat itu ada dua mayat yang ditemukan tergantung di dekat air mancur ibu kota Midgar. Dan tentu, kalian tahu siapa dua mayat itu kan? Ya, mereka adalah Kon Kuzaja dan juga Baron Gerhan. Saat itu, para kesatria Midgar pun berusaha untuk mengevakuasi keduanya. Tapi mereka juga cukup kesulitan, karena memang para warga Midgar itu sudah ada dan berkumpul di sana. Tentu, terjadi kehebohan yang luar biasa apalagi memang sudah ada 3 kasus yang seperti ini. Bahkan para warga Midgar sudah mulai berspekulasi ada yang aneh dengan kasus-kasus ini. Namun, pembicaraan aneh seperti itu dihentikan oleh para kesatria dan mereka juga minta para warga untuk bubar dari sini. Nah, pada saat itu, Christina juga datang ke TKP dan dia pun langsung diizinkan masuk untuk melihat TKP nih, karena memang dia kan berasal dari keluarga bangsawan gitu. Ya, walaupun terjadi diskriminasi kecil, tapi para warga masih memakluminya. Saat itu, Christina pun langsung melihat kedua korban tersebut tergantung di sana. Tapi bukan wajah seram ataupun wajah ketakutan yang dia keluarkan. Di sini Christina pun tersenyum puas ketika melihat kedua orang itu sudah tidak bernyawa lagi. Ya, dia tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Dalam hatinya dia juga berkata, kalau bagus dua sampah sudah disingkirkan lagi. Namun tentu karena ini adalah wilayah umum, jadi dia pun berusaha menutupi senyumnya itu dengan kedua tangannya. Tak lama kemudian, Kapten Grey pun datang juga ke sana. Dia pun langsung berkata kepada Christina kalau kejadian ini bukanlah kejadian yang biasa. Mungkin ini sudah direncanakan oleh seseorang yang memiliki pangkat tinggi di kerajaan ini. Karena memang tidak mungkin bagi 3 orang bangsawan sekaligus dimusnahkan dari organisasi yang sama gitu. Pastinya ada satu orang yang mencar organisasi ini sehingga dia membunuh para anggota dari organisasi tersebut. Nah, perkataan seperti itu nampaknya membuat Christina sedikit terpojokan. Ya, karena memang Kapten Grey sendiri mengisyaratkan kalau yang melakukan perbuatan ini adalah Christina. Jadi di sini Christina pun hanya berpura-pura bodoh dan berkata kalau dia juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Nah, nampaknya Kapten Grey masih belum memiliki bukti yang cukup untuk menangkap Christina ataupun menjadikannya sebagai tersangka nih. Maka dari itu, dia pun hendak pergi dari sana. Tapi sebelum pergi, dia juga memberikan peringatan kepada Christina untuk lebih berhati-hati. Karena memang dia bisa melihat senyum Christina tadi saat memandangi kedua tubuh itu. Di sini Christina pun hanya diam saja tanpa menanggapi perkataan dari Kapten Grey. Namun tak lama kemudian Alexia pun datang ke TKP untuk menyapanya nih. Nampaknya Alexia juga tidak menyangka akan terjadi kasus seperti ini lagi ya. Karena memang kasus dari Count GT saja belum lama ini terjadi. Tapi sekarang sudah ada 2 lagi yang menjadi korbannya. Tentu pastinya akan ada pemeriksaan khusus untuk para bangsawan besar. Maka dari itu, Christina pun harus bersiap-siap dan berhati-hati juga. Jangan sampai Christina terjebak dan malah dijadikan kambing hitam atas kasus ini. Setelah itu, Alexia pun hendak membawa Christina untuk pergi dari sana. Karena memang tidak baik bagi mereka untuk tetap berada di TKP seperti ini. Namun saat itu ternyata Sid Kageno sudah ada di sana juga teman-teman. Tentu hal itu membuat Christina jadi kaget. Karena memang Christina sudah menyarankan Sid tinggal di villanya saja terlebih dahulu. Tapi kenapa dia malah keluar gitu? Nah, tidak menanggapi perkataan dari Christina, Sid pun hanya berkata nih, kalau dia menemukan sesuatu yang janggal pada kasus ini. Karena memang jika diperhatikan, kartu yang digunakan oleh pembunuh adalah kartu dari keluarga Spade atau Sekop teman-teman. Kartu Spade sendiri memiliki beberapa arti yang unik. Yang pertama artinya adalah musim dingin. Dan kebetulan sekarang juga di Midgar itu sedang memasuki musim dingin. Lalu yang kedua adalah pedang, kematian, dan malam. Itu mengisyaratkan seperti pembunuh dari kasus ini akan memusnahkan organisasi 13 Night Sword. Tentu, baik Alexia dan Christina pun cukup terkejut dengan hal itu. Mereka tidak menyangka kalau ada tanda seperti itu juga. Nah, ditambah lagi nih, ketika 2 mayat itu diturunkan, dalam tiang pancuran itu terdapat tulisan Jack the Ripper yang diukir oleh darah teman-teman. Tentu, itu lebih mengisyaratkan lagi kalau memang dalang dari semua kasus ini adalah Jack the Ripper. Nah, semua warga Midgar yang ada di sana langsung membesar-besarkan nama Jack the Ripper nih. Mereka mengalami rasa takut akan nama Jack the Ripper sendiri.
Tapi terlepas dari itu semua, nampaknya di sini si Alexia juga cukup curiga nih dengan kedekatan dari Sid dan Christina. Apalagi Christina juga meminta Sid untuk tinggal di villanya gitu. Ya tentu itu membuat Alexia jadi cemburu kepada Christina nih. Nah, pada intinya di sini juga nih, Sid itu bisa memperkenalkan nama dari Jack the Ripper sendiri teman-teman sebagai perannya selanjutnya yang dia mainkan dalam cerita ini. Ya, memang seperti biasa tidak ada yang curiga sama sekali sama babang Sid yang satu ini. Oh ya, nampaknya di sini Alexia juga ingin berdiskusi tentang Jack the Ripper dengan Sid dan Christina. Maka dari itu dia pun mengajaknya ke Akademi Midgar. Panel cerita pun berpindah ke ruangan kelas dari Christina dan juga Sid. Saat itu, Christina pun langsung menyerahkan semua berkas yang berada di lokernya, dan tentu berkas itu adalah bukti dari kesalahan, juga bukti dari suap yang dilakukan oleh ayah Eliza atau Count Aequan. Tentu, Alexia pun cukup terkejut dengan keberadaan dari bukti-bukti itu. Namun mereka tidak seharusnya cepat senang dulu, karena memang nih, mereka juga masih belum tahu motif dari Jack the Ripper dalam menghabisi 13 anggota 13 Night Sword gitu. Jadi untuk sekarang Alexia pun menyimpan bukti ini terlebih dahulu dan salinannya juga disimpan oleh Christina untuk diserahkan kepada ayahnya Christina. Nah, sekarang topik pembicaraan mereka pun beralih nih, kenapa si Christina itu mengajak Sid untuk tinggal bersamanya. Mendengarkan hal itu, Christina pun meminta maaf terlebih dahulu karena nampaknya mereka telah salah paham. Dia tahu kalau Alexia sudah mengajak Sid untuk pura-pura pacaran dengan dirinya. Tapi memang keadaannya sekarang, Sid sudah melihat dokumen-dokumen yang tadi, maka dari itu Christina itu takut kalau dia juga akan diincar oleh 13 Night Sword nantinya. Itulah alasan kenapa Christina mengajak Sid untuk tinggal bersamanya saja. Jadi intinya sekarang, apakah memang Alexia itu udah pacaran beneran sama Sid atau enggak? Kalau begitu jadinya dia pun ingin minta maaf dan menyerahkan perlindungan Sid kepada Alexia saja. Mendengarkan hal itu, tentu Alexia pun langsung mengelaknya karena dia kan tsundere gitu. Begitu juga dengan Sid nih, yang dengan tegas berkata kalau dia lebih baik mati daripada pacaran sama Alexia. Ya, jawaban itu pun langsung membuat Alexia semakin kesal kepada Sid Kageno. Dia pun langsung mencengkeram lehernya dan menggoyangkannya seperti memegang ayam, teman-teman. Nah, di sini Christina pun langsung memberikan sebuah ide nih, kalau bagaimana Alexia juga ikut tinggal bersama dengan dirinya agar permasalahan ini tidak dibesar-besarkan gitu. Tentu Alexia pun mau untuk tinggal dengan mereka nih, apalagi dia juga bisa dekat sama Sid. Jadi, dia pun menerima tawaran dari Christina. Mendengarkan hal itu, Sid pun merasa kalau memang akan ada sesuatu yang tidak beres di sini nantinya. Nah, untuk sekarang Alexia pun harus pergi juga nih, karena memang dia tuh harus menyiapkan jadwal untuk tinggal di villanya Christina. Jadi, dalam kelas itu hanya tinggal Sid dan juga Christina saja. Namun tak lama kemudian terdengar suara teriakan dari koridor kelas. Dan teriakan itu sih berasal dari suara Eliza, teman-teman. Tentu, ketika mendengarkan hal itu, mereka berdua pun langsung menuju koridor kelas nih. Nah, saat itu di koridor kelas, Eliza yang sedang melihat Christina pun langsung berkata kalau dia telah mendapatkan surat ancaman pembunuhan dari Jack the Ripper. Dan dia tahu kalau Jack the Ripper adalah pembunuh bayaran yang disewa sama Christina untuk membunuh keluarganya kan. Ya, baru saja datang Christina itu udah dituduh yang tidak-tidak oleh Eliza. Tentu, Christina pun langsung mengelak dan berkata kalau dia tidak mungkin melakukan hal itu. Lagi pula nih, apa gunanya dia juga melakukan hal tersebut kepada Eliza? Namun di sini Eliza tetap tidak percaya dan bahkan menampar pipi dari Christina. Dia juga berkata kalau ayahnya tidak akan melepaskan keluarganya Christina dan mungkin akan menghancurkan keluarganya Christina gitu. Nah, ditambah lagi saat itu juga salah satu anak buah Eliza langsung menghajar Sid sehingga babak belur. Ya tentu di sini babang Sid langsung memerankan karakter mobnya dengan cara membiarkan dirinya terhajar, teman-teman. Bahkan sampai bersimbah darah gitulah. Dan lucunya nih, padahal pukulan yang dilayangkan sama anak buahnya Eliza itu termasuk pukulan yang ringan, teman-teman. Tapi entah kenapa babang Sid itu malah mendramatisir lukanya gitu. Melihat hal itu, Christina pun langsung menolongnya dan berkata kepada Eliza kalau dia tidak ada hubungannya dengan permasalahan ini. Tapi Eliza tidak memperdulikan perkataan dari Christina dan pergi begitu saja. Panel cerita pun berpindah ke ruangan UKS dari Akademi Midgar. Saat itu Sid sedang dirawat oleh dokter UKS dan ditemani juga oleh Christina. Di sini memang Sid tidak terluka parah, maka dari itu dia hanya diberi pengobatan yang umum saja. Tapi ya tentu itu cuma pura-pura aja karena memang Sid sendiri nggak mungkin bisa terluka karena pukulan dari anak buah Eliza tadi. Namun ya dia tetap pura-pura lemah aja di depan Christina.
Nah, setelah memastikan Sid tidak terluka parah, Christina pun meminta Sid untuk tidur sejenak saja dan sementara itu dia melanjutkan aktivitas dalam akademi gitu. Setelah kepergian dari Christina, tiba-tiba aja dari bawah kasurnya Sid itu muncul sosok perempuan yang dikenalinya. Ya, perempuan itu adalah Nina Senpai, teman-teman. Sebenarnya, Sid udah tahu kalau Nina Senpai mau nguping pembicaraan mereka tadi. Tapi ya memang dia sengaja tidak memberitahu siapapun gitu. Nah, nampaknya di sini Nina Senpai juga ingin mengajak Sid menengok Claire nih. Karena si Nina juga ingin melaporkan keadaan dari Claire sih. Panel cerita pun berpindah ke ruangan perawatan dari Claire nih. Nah, saat itu Claire terbaring tidak berdaya di atas kasurnya yang penuh dengan alat sihir yang tidak dikenali oleh Sid nih. Nah, di sini alat-alat sihir itu berbunyi bip 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 gitu, teman-teman. Dan di sini Sid ngira kalau alat sihir itu adalah penopang hidup dari Claire. Nah, secara tidak terduga alat sihir yang berbunyi tadi juga tiba-tiba saja berhenti berbunyi, teman-teman. Maka dari itu babang kita Sid itu ngiranya kakak perempuannya itu udah mokat gitu. Dan lucunya di sini Sid pura-pura sedih dan berbelasungkawa di depan Nina. Dia bahkan berkata kalau tidak menyangka kakaknya akan mati secepat ini. Dia pun terus berkata-kata seperti itu. Namun dalam hatinya sih dia cukup senang loh kalau kakaknya mokat gitu. Tapi mengingat dirinya juga pernah bereinkarnasi, maka dia berspekulasi juga nih kalau mungkin saja kakak perempuannya akan bereinkarnasi di suatu tempat. Dan jika dia beruntung, maka kakaknya tidak akan bereinkarnasi jadi tikus. Ya, memang agak kejam juga sih babang Sid ini ya. Namun, pada saat itu juga Nina Senpai pun menjelaskan nih, kalau itu bukanlah alat penopang kehidupan dari Claire. Itu hanya alat sihir yang biasa dia gunakan untuk melihat aliran sihir Claire gitu. Jadi ya alasan alat itu berhenti berbunyi, ya memang dia sudah selesai men-scan tubuhnya Claire gitu. Dan bukan berarti Claire itu mokat. Nah, pada saat itu juga di sana sudah ada dokter yang tadi merawat Sid, teman-teman. Jika diperhatikan baik-baik nih, dokter itu merupakan Dark Elf, teman-teman. Dan dia katanya sih kenalan dari Nina. Ya, dari situ aja kita udah tahu kan kalau dokter ini juga adalah anggota dari Shadow Garden. Mengingat Nina juga kan anggota Shadow Garden, tapi khusus divisinya Zeta gitu. Oh ya, disclaimer dulu di sini ya, teman-teman. Babang Sid itu belum tahu kalau Nina Senpai adalah anggota Shadow Garden dari divisinya Zeta. Dan berarti itu juga dia belum tahu kalau si dokter itu adalah anggota Shadow Garden. Maka dari itu dia pun mengira kalau dokter zaman sekarang itu cukup hebat-hebat ya. Karena memang dia bisa menyembunyikan hal keberadaannya dari Sid tadi. Ya, Sid ngira kalau dokter Dark Elf ini adalah dokter biasa yang punya sihir gitu. Dan bukannya anggota Shadow Garden. Jadi ya terjadi kesalahpahaman di antara mereka di sini. Nah, di sini juga sang dokter pun memperkenalkan dirinya sebagai Mu, teman-teman. Dia berkata kalau mungkin Claire bisa siuman lagi dalam beberapa minggu ataupun beberapa bulan, tergantung kualitas dari bakat sihirnya. Mengingat di sini Claire itu tidak sakit, tapi memang ada yang merasuki tubuhnya gitu aja. Dan yang dimaksudkan di sini ya Aurora sendiri. Ditambah lagi juga nampaknya tubuh Claire itu masih belum bisa beradaptasi dengan sirkuit sihir barunya gitu. Namun nampaknya Sid itu tidak terlalu peduli juga sama kondisi dari Claire loh, teman-teman. Dia hanya peduli dengan fakta kalau kakaknya itu tidak apa-apa dan bisa bangun lagi. Lebih gregetnya pada waktu itu, Sid pun bergumam kecil nih, kalau dia berharap kakaknya tidak bangun lagi saja. Tentu, setelah mendengarkan kata-kata itu, baik Mu dan Nina Senpai pun langsung gak habis pikir. Mereka tuh sampai terdiam, teman-teman. Mereka tidak menyangka kalau itulah keinginan terbesar dari Sid. Maka dari itu mereka pun langsung menunduk dan tanya lagi kepada Sid nih, apakah memang itu keinginan Sid sendiri yang sebenarnya atau bukan gitu. Nah, ternyata teman-teman di sini Sid itu cuma bercanda aja. Maka dari itu dia pun buru-buru berkata lagi kalau dia hanya bercanda tadi dan bukannya serius gitu. Dia juga sampai heran sendiri kenapa Nina dan Mu itu malah menanggapi perkataannya dengan serius. Ya memang babang Sid itu nggak sadar kalau bercandanya yang tadi itu bisa saja membunuh kakaknya sendiri loh. Ya, semisal Sid bilang kalau itu adalah keinginan pribadinya, maka bisa saja Claire mokat di tangan Nina ataupun Mu. Namun untungnya hal itu nggak sampai terjadi, teman-teman. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan singkat untuk LN Kage no Jitsurukusa volume 6-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.